Halo cuy, gimana nih kabarnya? Di video kali ini, saya akan merangkum alur film Ghosted. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berusaha mengejar kekasihnya ke luar negeri, namun malah terlibat dalam misi agen rahasia secara tak sengaja. Jadi, daripada banyak sangkeman, lebih baik kita ke ceritanya aja. Let's go! Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang dedek gemes bernama Sadie sedang dalam perjalanan ke gunung untuk menenangkan pikiran setelah kehilangan sahabat dekatnya yang bernama Elena. Kemudian scene berpindah ke seorang pria bernama Cole yang merupakan seorang petani yang sedang berjualan di pasar. Yang ternyata ia baru saja diputusin oleh pacarnya. Tiba-tiba Sadie ada di situ untuk membeli tanaman hias. Namun karena penjualnya nggak ada, Cole berinisiatif untuk melayaninya. Dan tumbuhlah cinta pada pandangan pertama. Sadie lalu meminta saran dari Cole untuk memilihkan bunga yang tak sulit dirawat karena ia jarang pulang ke rumah. Namun malah terjadi perdebatan di antara mereka karena Cole tak ingin menjual tanaman kepada orang yang tak bisa merawatnya. Untungnya si ibu penjual tanaman datang lalu melerai mereka dan mengizinkan Sadie untuk membeli tanamannya. Ibu-ibu ini lalu berkata pada Cole kalau ia melihat ada ketertarikan dari Sadie kepada Cole. Cole langsung bergegas mengejar Sadie dan meminta maaf sambil mengajaknya berkencan kapan-kapan. Sadie yang juga kesengsem dengan Cole akhirnya memaafkannya dan mengajak Cole berkencan sekarang juga. Mereka berdua pun mulai jalan-jalan sambil bercerita. Di sini Sadie mengatakan bahwa dirinya adalah seorang kurator seni yang sering mengunjungi tempat baru di berbagai belahan dunia. Cole juga berkata kalau dirinya adalah seorang insinyur pertanian yang kini harus membantu keluarganya bertani setelah ayahnya mengalami cedera. Tiba-tiba Cole mengajak Sadie balapan naik tangga, dan Sadie pun menyetujuinya. Kemudian Cole menitipkan barang-barangnya ke tas Sadie, termasuk inhalernya. Tapi sayangnya, Cole di sini bukanlah Kapten Amerika yang super kuat, jadi ia kalah oleh Sadie. Sadie dan Cole terus berkencan hingga larut malam, bahkan hingga pagi, dan mereka berdua benar-benar udah saling jatuh cinta. Singkat cerita, Cole mengantar Sadie pulang ke rumahnya, dan di situ mereka pun ya, anu-anu. Setelah itu, Cole kembali pulang ke rumahnya. Saking senengnya, ia ternyata memfoto dirinya dengan Sadie saat mereka tidur bareng. Ditambah, keluarganya juga mendukung hubungannya dengan Sadie. Namun entah kenapa, tiba-tiba Sadie sangat sulit dihubungi dan membuat Cole menjadi resah dan gelisah. Hingga suatu hari, saat Cole membantu ayahnya bekerja, penyakit asmanya kambuh. Cole pun langsung teringat kalau ia menitipkan inhalernya di tas Sadie, yang mana inhaler tersebut sudah dilengkapi alat pelacak. Akhirnya Cole dapat menemukan lokasi inhalernya sekaligus Sadie yang saat ini sedang berada di London. Oh my God. Demi mengejar cintanya, Cole langsung OTW ke London, dan setibanya di sana, ia malah disergap oleh sekelompok orang, lalu dibawa ke sebuah laboratorium milik mafia di dalam goa. Para penjahat itu mengira kalau Cole adalah taxman, agen CIA yang telah berkali-kali menggagalkan transaksi mafia tersebut, dan telah membunuh agen ganda mereka yang bernama Elena, dan juga memiliki kode sandi untuk membuka sebuah koper. Meskipun Cole sudah menjelaskan bahwa ia bukanlah taxman, para penjahat itu tetap tidak percaya dan memaksa Cole untuk memberikan kode sandinya. Saat Cole akan disiksa menggunakan tawon, tiba-tiba seorang wanita datang dan menghabisi semua penjahat yang ada di situ, kemudian menyelamatkan Cole. Dan ternyata wanita itu adalah Sadie. Di sini Sadie mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah seorang agen CIA. Para penjahat yang menangkap Cole sebenarnya ingin menjebak Sadie karena dia taxman yang sebenarnya. Tapi malah Cole yang terjebak karena kebetulan Cole berada di tempat yang tadi. Setelah berhasil mengalahkan para penjahat tersebut, Sadie lalu membawa Cole keluar dari goa. Dan Cole sangat terkejut karena baru tahu kalau dirinya saat ini berada di Pakistan. Dan tiba-tiba mereka kembali ditembaki oleh para gerombolan tadi. Mereka berdua pun langsung lari. Sadie lalu membajak sebuah bis odong-odong untuk meloloskan diri, dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang menegangkan, di mana Cole yang awalnya nggak mau gelut pun harus ikut melawan para penjahat.
Akhirnya mereka berdua berhasil kabur. Sementara itu, bos para penjahat tersebut yang bernama Levik datang ke goa dan marah-marah karena anak buahnya gagal menangkap Taxman. Kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan foto call yang ia kira Taxman ke seluruh pembunuh bayaran untuk menangkapnya hidup-hidup dan akan memberikan uang $1 juta bagi yang berhasil. Kembali lagi ke Sadie dan Cole yang kali ini sedang bertengkar, di mana Cole memarahi Sadie karena telah berbohong tentang pekerjaannya, dan bahkan Sadie lah yang membunuh Elena karena menjadi agen mata-mata musuh. Sementara Sadie memarahi Cole karena telah mengganggu misinya. What? Oh my God, she killed innocent taxman. Malam harinya, Sadie dan Cole menuju ke pasar untuk menemui temannya yang bernama Marco yang juga seorang agen. Marco memberitahu kalau Levik dan anak buahnya adalah penjahat yang mencuri senjata biokimia pemusnah massal yang bernama Aztec, dan mereka akan menjualnya. Kemudian Sadie meminta bantuan Marco untuk memulangkan Cole ke negaranya, sementara ia akan melanjutkan misinya untuk mencari Aztec. Goodbye, Cole. Baru aja mau OTW, tiba-tiba Marco ditembak oleh pembunuh bayaran, sebut saja si Falcon, yang memburu Taxman. Cole sekarang jadi target para pembunuh bayaran, karena sayembara yang dilakukan oleh Levik yang mengira kalau Cole adalah Taxman. Dan saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba si Falcon dibunuh oleh pembunuh bayaran lainnya, sebut saja si Harold. Dan saat hendak naik mobil, si Harold ini juga dibunuh oleh pembunuh bayaran lainnya, sebut saja si Bucky, yang kemudian menempelkan chip yang dapat mengalirkan listrik 50.000 volt ke leher Sadie dan Cole. Dan jika mereka memberontak, si Bucky ini tinggal memutar cincin yang dipakai untuk menyetrum mereka. Saat mereka hendak berganti mobil, tiba-tiba si Bucky ditabrak oleh si Falcon yang ternyata masih hidup. Sadie langsung bergegas mengambil cincin itu dari tangan si Bucky, lalu bertanya kepada si Falcon, di mana mereka akan bertransaksi dengan Levik sambil menodongkan senjata api atau sapi. Setelah mendapatkan informasi, keesokan harinya Sadie dan Cole langsung menuju ke sana. Sadie berencana untuk menempatkan Cole di tempat yang aman, sementara ia akan memburu Levik. Di sini Cole mengatakan ke Sadie kalau penjahat di dalam gua menanyakan kode sandi padanya. Mendengar hal itu, Sadie pun menyadari bahwa Levik tak memiliki kode sandi untuk membuka kopernya dan tak bisa menjual Aztec. Oleh karena itu, ia memburu Taxman yang dianggap mengetahui kode sandi tersebut. Karena waktu itu Taxman menghabisi Elena yang berhasil memecahkan kode sandinya yang berupa susunan genetika sebuah organisme dan akan mengirimkannya ke Levik. Namun nyatanya, si Taxman atau si Sadie ini tak mengetahui kode sandinya karena telah dimusnahkan oleh Elena. Destroyed it. It's inside a high security case that cannot for your honesty. Sadie tiba-tiba memiliki ide gila untuk menyamar sebagai pembunuh bayaran dan menyerahkan Cole yang dikira Taxman kepada Levik. Sadie lalu meminta imbalan sesuai yang mereka janjikan secara cash. Karena tidak membawa uang cash, Levik berjanji akan membayarnya saat mereka mendarat. Akan tetapi di belakang Sadie, Levik menyuruh anak buahnya yang bernama Wagner untuk menghabisi Sadie dan Cole jika kopernya sudah terbuka. Sementara Levik tak ikut naik pesawat itu, karena kalau sampai mereka salah memasukkan kode sandinya, maka koper itu akan meledak. Saat di dalam pesawat, penyamaran Sadie dan Cole terbongkar. Karena Wagner mengetahui bahwa mereka adalah pasangan setelah melihat foto mereka di HP Cole. Wagner pun marah dan hampir membunuh mereka. Untungnya Sadie berhasil mengelabui Wagner dengan memberikan sebuah benda dan mengatakan bahwa itu adalah kode sandinya, yang mana sebenarnya benda itu adalah alat penyetrum yang tadi. Dan terjadilah pertarungan yang membuat Sadie tertusuk. Cole berhasil melumpuhkan anak buah Levik, lalu ia menyelamatkan Sadie sekaligus membawa koper dengan loncat dari pesawat menggunakan parasut. Kemudian mereka mendarat di sebuah pulau. 6 jam kemudian, Sadie tersadar dari pingsannya. Ia tak menyangka kalau Cole berhasil menyelamatkan dirinya dan mengobati lukanya. Bahkan Cole berhasil membawa koper Aztec. Di sisi lain, Levik sedang berada di sebuah pesta bersama calon pembeli Aztec yang bernama Mr. Utami. Tiba-tiba Levik mendapat kabar dari Wagner kalau Taxman berhasil kabur dan membawa Aztec. Mendengar hal itu, Levik langsung marah dan berkata, kalau mereka tak berhasil mendapatkan Aztec kembali serta kode sandinya dalam waktu 48 jam, maka mereka semua akan dibunuh oleh Mr. Utami. Dan saat itu juga, anak buah Wagner menemukan keberadaan parasut yang digunakan oleh Cole. Malam harinya, Sadie mengirimkan lokasinya ke CIA untuk meminta penjemputan. Dan di sini, Sadie dan Cole kembali akur.
Keesokan paginya, tiba-tiba anak buah Levick datang untuk memburu Aztec. Dan di saat itu juga, tim penyelamat dari marinir Amerika juga datang untuk menjemput Sadie dan Cole. Akan tetapi, Wagner berhasil kabur dan mendapatkan kembali kopernya. Setelah itu, Sadie dan Cole dibawa ke markas CIA. Di sana Sadie dicecar pertanyaan tentang keterlibatan Cole ke dalam misinya oleh seorang agen bernama Jackson. Sadie lalu diskors oleh bosnya karena dianggap membiarkan Aztec kembali jatuh ke tangan musuh. Sementara Cole ditanyai oleh Jackson, apakah ada kemungkinan Sadie bersekongkol dengan musuh dan membiarkan Aztec diambil kembali. Cole pun membantah bahwa Sadie bukanlah tipe orang yang akan berkhianat demi uang. Kemudian Jackson menunjukkan kepada Cole foto orang-orang yang dihabisi oleh Sadie, di mana Cole melihat sebuah tanaman di samping mayat Elena dan menyadari bahwa tanaman itu mungkin ada hubungannya dengan kode sandi untuk membuka koper Aztec. Cole yang merupakan insinyur pertanian dan mengerti tentang berbagai jenis tanaman pun menjelaskan kalau tanaman itu adalah biji bayam yang sering digunakan dalam ritual suku Aztec. Sadie lalu mengatakan bahwa Elena mencuri tanaman itu dari seorang ilmuwan bernama Howard yang sangat terobsesi dengan suku Aztec. Akhirnya mereka menyadari kalau kode sandinya adalah susunan genetika tanaman bayam itu. Kemudian, Sadie memiliki ide untuk menjebak Levick dan mengambil kembali kopernya dengan cara memberikan 1 dari 4 bagian kode sandinya. Akan tetapi, Sadie tak diizinkan ikut dalam misi kali ini karena ia sedang diskors. Akhirnya mereka kembali melibatkan Cole untuk menjadi taxman yang seolah ingin menjual kode sandi tanpa sepengetahuan CIA. Setelah mengatur rencananya, mereka pun mengirimkan 1 bagian kode sandinya ke Levick. Dan benar saja, 1 bagian kode sandinya berhasil diaktifkan. Levick pun menduga kalau ini adalah jebakan CIA. Namun ia sudah kehabisan waktu karena Mr. Utami sudah tak sabar lagi dan memutuskan untuk ikut menemui taxman. Singkat cerita, Cole yang dimonitori oleh CIA telah tiba di tempat ia akan bertemu dengan Levick, yaitu di sebuah restoran mewah yang gedungnya bisa muter. Namun masalahnya, Jackson dan rekan-rekannya yang mengawasi Cole dari dalam mobil malah dihabisi oleh anak buah Levick yang menyadari keberadaan mereka. Cole yang menyadari bahwa dirinya kini sendirian pun berusaha tetap tenang menghadapi Levick dan mulai bernegosiasi dengannya. Karena Cole terlalu banyak cerita yang gak jelas, Levick pun geram dan meminta Cole untuk segera memberikan kode sandinya sambil menodongkan sapi. Untungnya Sadie datang di waktu yang tepat untuk menolong Cole. Sadie kemudian memberikan tawaran kepada Mr. Utami tanpa mempedulikan Levick. Ia meminta bayaran $10 juta ditransfer langsung ke rekeningnya apabila ia berhasil membuka koper Aztec. Setelah kopernya terbuka, Mr. Utami pun langsung mentransfer uangnya ke Sadie. Levick yang tak terima dengan hal itu langsung mengancam akan membunuh Sadie. Namun ternyata Sadie sudah menyiapkan rencana. Ia sudah membuat sayembara kepada seluruh pembunuh bayaran untuk membunuh Levick dengan imbalan $10 juta. Keadaan pun semakin rumit ketika salah seorang pembunuh bayaran yang ada di situ menyandra Levick dan terjadi aksi saling todong-menodong antara pihak Levick dan pihak pembunuh bayaran. Sadie pun tak tinggal diam. Ia memanfaatkan keadaan ini dengan mengambil Aztec hingga akhirnya terjadilah tawuran. Sadie dan Cole bekerja sama melawan para penjahat, dan saat akan kabur, mereka dihentikan oleh Wagner. Cole pun bertarung dengan Wagner hingga ke ruangan kendali, dan tak sengaja merusak mesin kendali yang membuat putaran gedung menjadi lebih kencang. Dengan susah payah, Cole berhasil mengalahkan Wagner. Sementara Sadie yang terjebak di atas tak sengaja bertemu dengan mantannya, yaitu Deadpool yang cuma nongol sebentar. Setelah menghabisi Mr. Utami, Levick berusaha merebut Aztec dari Sadie, dan terjadilah pergelutan di atas kaca. Dan saat Sadie sudah terpojok, Cole datang dan langsung menolongnya. Namun Levick berhasil meraih Aztec yang terlepas dari tangan Sadie. Karena putaran gedung semakin kencang, mereka pun kesulitan bergerak. Hingga akhirnya, Sadie mendapatkan ide saat melihat tiang gedung di atas Levick. Ia pun langsung menembakinya agar tiang itu ambruk. Dengan bantuan Cole, Sadie langsung melompat untuk merebut Aztec.
Dan pada akhirnya, Sadie berhasil mendapatkannya sebelum Levick terjatuh. Setelah itu semua, Cole mengajak Sadie ke rumahnya untuk diperkenalkan ke keluarganya, dan film pun selesai. Begitulah alur dari film Ghosted. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya ceritakan. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik subscribe. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kuota Anda. See you on the next video. Peace out.